Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum idza qila lakum tafassahu fil majalis Allah. tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Allah. Wa idza qila suzu ya rafa'illah. Allah. Ya rafa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Terima kasih kepada Ananda. Semoga ayat suci yang telah dibacakan menjadi penyejuk hati
menambah keimanan serta memberikan keberkahan dan manfaat bagi pembaca dan pendengarnya. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak penampilan dai cilik kita oleh Ananda Asfar Atafaris Nur Syabas dari kelas 3. Ananda yang akan tampil pada kesempatan ini merupakan salah satu siswa berprestasi yang pernah meraih juara 1 pada ajang pentas BAI tingkat kecamatan tahun 2026 dan mewakili kecamatan di tingkat kabupaten yang akan membawakan ceramah yang berjudul Aksi Jarimu di Media Sosial adalah Hisabmu di Akhirat. Kepada Ananda Asfar Atafaris Nur Syabas disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabiatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini saya akan menyampaikan ceramah yang bertema Aksi Jarimu Media Sosial adalah Hisabmu di Akhirat. Jalan-jalan kakeknya. cakep. Bolehkah saya bertanya? Boleh. Siapa di sini yang memiliki media sosial? Saya. Masya Allah, ternyata hampir semua kita memiliki media sosial. Media sosial itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, dengan media sosial kita bisa bersilaturahmi, dengan media sosial kita bisa berkomunikasi, dengan media sosial kita bisa mendapatkan informasi. Tapi hati-hati, di sisi lain ada dampak negatif yang menanti, seperti ujaran kebencian, pembulian, bahkan sangka maksiatan. Berapa jam yang kita habiskan untuk bermain sosmed tanpa tujuan, ditambah lagi dengan berkembangnya video game smartphone alias setan gepeng dan berbagai media sosial yang semakin memanjakan kita. Hal inilah yang jadi faktor utama penyebab perubahan dinamika kehidupan. Betul apa betul? Betul. Media sosial seringkali membuat kita terjebak dalam konsumsi konten yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung melalaikan ibadah. Semua waktu yang kita habiskan untuk bermain sosmed, apa saja yang dilihat, dibaca, diunggah, dan dikomentari akan tercatat oleh malaikat pencatat amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu. Pada hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya dan diberitakannya kepada mereka apa saja yang telah mereka kerjakan, Allah mengumpulkan atau mencatat amal perbuatan itu padahal mereka telah melupakannya. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.
Para hadirin, media sosial ini sangat luas. Media sosial ini sangat terbuka. Banyak informasi-informasi di dalamnya, baik yang benar maupun yang hoax. Oleh karena itu, kita memerlukan adab, kita memerlukan filter agar kita aman dan nyaman dalam bermedia sosial. Apa filternya? Yakni keimanan. Saring dulu sebelum sharing, kaji dulu sebelum menghakimi. Posting yang penting, jangan asal posting. Yang baik belum tentu benar, dan yang benar belum tentu pantas untuk disebar. Media sosial ini adalah alat yang bisa menjadi sumber manfaat atau justru mudarat, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai generasi muda muslim, marilah manfaatkan media sosial untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebarkan kebaikan dan menjalin ukhuwah Islamiyah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Asfar. Masya Allah, sungguh penyampaian yang sangat baik dan memakna. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua. Amin. Berikutnya adalah penampilan yang akan dipersembahkan dari kelas 1 oleh Ananda Kela Adinda Cantika. Kepada penampil kami persilakan.
Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja yang kebetulan hari ini belum hadir, yang kami hormati Bapak Duwu atau yang mewakilinya dari Desa Siliasi, yang kami hormati Ketua Panitia dari orang tua wali murid dan jajarannya, yang kami hormati komite, ketua komite dan jajarannya, yang kami hormati rekan-rekan guru STN Siliasi yang saya banggakan, yang kami banggakan, siswa-siswi STN 1 Siliasi Kecamatan Pabedilan, wabil khusus siswa kelas 6 yang hari ini kita akan peringati pelepasan. Pertama-tama dan paling utama adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nanya, Ibu, Bapak, hadirin, hari ini seneng apa seneng? Gembira apa gembira? Alhamdulillah, itu bersyukur, berarti sudah bersyukur. Alhamdulillah, kita sudah senang, bahagia, kita sudah bersyukur. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah, karena semuanya dari Allah. Kita bisa melaksanakan acara ini karena Allah, karena ridhonya, karena kesempatannya untuk berbuat baik, untuk melaksanakan acara gebiar kreasi siswa dan pelepasan siswa kelas 6. Ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha dan Allah lah yang menentukan. Hadirin yang berbahagia, saya pribadi selaku kepala sekolah tentunya di kesempatan yang berbahagia ini pertama-tama adalah mengucapkan banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak, khususnya panitia, baik panitia dari orang tua, apalagi rekan-rekan guru. Ini semua adalah karya dari teman-teman kita, guru-guru kita STN 1 Siliasi. Tepuk tangan untuk panitia dan guru-guru semua. Tanpa kerja keras, tanpa usaha yang serius, nggak mungkin. Betul apa betul? Iyalah. Ini Bapak Ibu melatih anak, persiapannya, aduh, waktu yang singkat tapi harus menyiapkan segala-galanya. Dan kita terima kasih kepada mereka. Mudah-mudahan kebaikannya
menjadi amal baik dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita tetap curahkan kepada Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, salawat dan seluruh pengikutnya. Hadirin yang berbahagia, selain kami mengucapkan terima kasih, saya pribadi juga turut bangga. Kemungkinan Sili Asih bisa melaksanakan kegiatan ini di lapang, di tempat yang luas. Padahal di saat sekarang ada informasi dari dinas ataupun Pak Gubernur nggak boleh ada acara apa-apa, nggak boleh, nggak boleh Pak, nggak boleh acara kayak gini tuh. Tapi karena Pak Panitia ini ketuanya semangat, Pak, adain aja. Ini untuk kenangan siswa kita kelas 6 tahun belajar, bertahun-tahun belajar, masa mau lulus nggak ada acara apa-apa. Sangat menyedihkan. Betul apa betul? Anak 6 tahun belajar, Bu. 6 tahun tuh lama apa lama? Lama. Dari anak yang tidak bisa baca, dari anak yang anak kelas 1 gimana sih ya, sampai mereka alhamdulillah bisa baca ketika lulus. Sana tuh ini jasanya bagikan sepertinya nggak kenangan. Alhamdulillah ketua panitia begitu semangatnya. Tepuk tangan untuk ketua panitia. Kemudian kami juga tentunya berterima kasih dan mohon maaf apabila di acara ini pasti ada kekurangan. Ada kekurangan ya. Kekurangan mungkin snacknya kurang banyak. Apa aja lah, minta dimaaf ya Bu ya, ya Bapak Ibu sekalian, minta dimaklum. Mungkin ini acara perdana. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan manfaat. Harapan kami, harapan sekolah adalah acara seperti ini istiqomah terus dan manfaat. Itu syarat atau keinginan kami. Acara istiqomah dan manfaat, yang penting manfaatnya, itu harapan. Kemudian kami juga pihak selaku kepala sekolah dan rekan-rekan guru, wabil khususnya kelas 6 yang akan lulus. Mana kelas 6, Cung? Cantik-cantik, pangling sekarang. Yang perempuannya cantik, yang putranya gagal, alhamdulillah. Beda kalau mau lulus mah Bu. Ya. Kami sekolah, kami atas nama saya selaku kepala sekolah tentunya memberi amanat kepada siswa ya kelas 6 nih khususnya ya. Apa amanatnya? Satu nih, dengerin ya kelas 6. Jika kalian sudah lulus sekarang ya, sudah lulus, ingat-ingat, pertama teruslah sikapnya rendah hati dan sopan santun. Mengapa siswa kelas 6 yang akan lulus itu harus rendah hati dan sopan santun? Bab ini biasanya ya, ini sih maaf, siswa kelas 6 ke SMP, ke SMA, begitu ketemu di jalan ditanya sama temannya, itu siapa? Lihat guru SD-nya, lihat kepala sekolah SD-nya, itu siapa? Itu bekas guru saya. Bekas guru saya. Kira-kira pantas apa nggak pantas? Nggak pantas. Rendah hati selalu, sopan. Jangan bilang kalau kalian sudah SMP, sudah SMA, apalagi sudah kuliah, sudah perguruan tinggi, ditanya itu siapa guru SD kamu? Jawabnya bekas guru saya. Kira-kira pantas? Nggak pantas. Ya, janganlah bilang seperti itu. Tapi itu guru kami. Beliaulah yang mendidik kami di SD. Itu hargai, sopan santun adalah nilai utama daripada ilmu pengetahuan. Biarpun ilmunya banyak, nggak sopan, kayaknya
nggak level gitu loh ya. Sopan ya. Terus untuk rendah hati, sopan santun dijaga baik-baik ya. Itu amanat yang pertama. Yang kedua nih kelas 6, tetap belajar. Jadi di SD rajin, di SMP itu tetap belajar. Sebab kalau anak pelajar mah belajar, kadang-kadang lagi SD mah wakil, rajin, ranking 1. Begitu ke SMP temannya banyak, ketemu sama anak yang suka bolos, ikut bolos lagi. Apalagi ya maaf ikut geng motor, ikut geng apalah, udah itu berarti semangat belajarnya menurun. Jangan menurun, tetap belajar. Belajar adalah kewajibannya belajar, jadi tetap belajar ya. Jangan sampai di SD rajin, di SMP malas ya. Terus meningkat belajarnya sehingga kalian bisa mencapai cita-citanya dengan baik sesuai dengan harapan kami dan orang tuanya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini amanatnya adalah berani bermimpi menjadi orang besar. Apa itu maksudnya? Kalau anak sekolah harus punya cita-cita yang tinggi, punya kemauan yang tinggi, punya keinginan yang besar, punya kemauan agar saya bisa menjadi apalah. Contoh, ditanya, kamu cita-citanya apa? Jadi presiden Pak, bagus. Kamu cita-citanya apa? Jadi menteri, bagus. Kamu jadi apa? Jadi Pak Kuwu, bagus. Jangan sampai kamu jadi bapak rumah tangga. Cita bapak rumah tangga. Kamu cita-citanya apa? Jadi ibu rumah tangga. Aduh, masa jadi ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga mah nggak usah dicita-citain tuh. Ya, cita-cita yang tinggi supaya terus kalian mencapai apa yang kamu cita-citakan. Bapak-bapak, kalau cita-cita itu kan keinginan, motivasi. Dengan motivasi yang tinggi kalian akan terus, meskipun takdir, iroda, kehendak Allah yang menentukan. Itu bukan urusan kita ya. Kalau Allah menjadikan kalian punya cita-cita presiden, ternyata jadi Pak Kuwu, kan nggak jadi masalah. Yang penting cita-citanya dulu yang tinggi ya. Jadi amanatkan, Bapak amanat. Ayo punya cita-cita yang tinggi sekarang. Cita-citamu apa sekarang? Jadikan cita-citamu sebagai tujuan utama dalam proses belajar sehingga kalian jadi orang yang bermanfaat. Yang terakhir ya, yang terakhir, jaga nama baik kamu dan orang tuamu dan sekolah. Ini kadang-kadang ya, jaga nama baik. Kalau nama baik tuh harganya bener-bener, aduh gimana ya, coba dibayangkan nih bayangkan nih anak nih, kamu sekarang kelas 6 misalnya, sudah SMP, bergabung sama anak yang tawan, anak geng motor, ditangkap polisi, oh pada lihat, itu anaknya siapa itu? Wah, oh itu muridnya Pak Arif. Pak Arif nggak tahu menau, jadi namanya tuh, oh itu anaknya Pak Rusdi misalnya, bapak yang jadi orang tuanya. Oh sekolahnya di mana? Kita kena semua ya. Jadi nama baik kamu itu merupakan harga diri semuanya. Harga dirimu ada pada nama kamu sendiri. Jaga nama baik sekolah, nama baik orang tua, nama baik alma mater, dan nama baik kamu sendiri ya. Sebab sekali cercoreng itu ngobatinya susah ya. Kalau sekali orang terpuruk, ngobatinya susah Bu. Saya udah tobat tuh, ya, susah kalau mau tobat itu aja ya. Jadi itu amanah Bapak kepada siswa kelas 6. Tetaplah semangat, jaga nama baiknya agar tetap kalian terus menjadi orang yang bermanfaat. Selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Itu saja sambutan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati semuanya. Itu karena memang kebodohan saya. Kalau yang benar itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan, Bu. Karena nggak nyangka bisa menyelenggarakan acara sebesar ini di SD Negeri 1 Sili Asih. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu anak-anak kelas 6 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sili Asih, yang saya hormati Bapak Komite SD Negeri 1 Sili Asih, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf SD Negeri 1 Sili Asih, yang saya hormati wali siswa atau orang tua dari kelas 6, yang saya banggakan anak-anakku tercinta dari kelas 6 yang alhamdulillah sekarang sudah bisa lulus dari SD Negeri 1 Sili Asih. Dan yang saya cintai anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 5 SD Negeri 1 Sili Asih. Langsung saja Bapak Ibu semua, yang pertama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan, teman, guru dari SD Negeri 1 Sili Asih, karena tanpa mereka tidak jadi acara ini. Semua mereka itu yang bantu, semua mereka yang mengerjakan. Saya hanya guru biasa. Tanpa ada acara begini, tanpa ada bantuan dari guru-guru, semuanya tidak akan terlaksana. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru-guru, teman-temanku, rekan kerja yang telah membantu melaksanakan acara ini walaupun dengan keadaan yang terbatas. Saya sedih, saya emosional, saya sensitif orangnya kalau misalkan ada hal-hal yang buat saya sedih gitu. Yang saya pikirkan, konsepkan itu adalah hal-hal yang sederhana Bapak Ibu. Bikin acara sederhana di sekolah dengan panggung yang kecil, taruh yang kecil, dengan seadanya. Saya konsepkannya seperti itu. Karena saya apa? Takut membebankan orang tua siswa. Takut akan terjadi masalah di kemudian hari. Makanya saya konsepkan sederhana saja. Tapi Bapak Kepala Sekolah lanjut parit, buat sebagus mungkin. Panggung besar, taruh besar, snack walaupun kurang banyak, hadiah-hadiah, dan yang akan nanti didapat oleh siswa itu semuanya sudah ditanggung kekurangannya oleh sekolah. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung acara ini supaya bisa terlaksana walaupun dengan keadaan dana terbatas. Tepuk tangan buat Bapak Kepala Sekolah. Hari ini saya berdiri di sini menyaksikan sejarah. Hanya baru kali inilah tahun ini acara perpisahan itu diselenggarakan dengan panggung yang megah, yang besar.
Selama saya masuk di 2019 belum pernah ada pelaksanaan seperti ini. Saya menginginkan ketika itu, tapi keadaan tidak memungkinkan. Akhirnya pada kepemimpinannya Bapak Husnul Hatim bisa terlaksana kegiatan ini dengan kondisi dana terbatas, tapi bisa melaksanakan dengan megah. Tepuk tangan dulu buat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cilengsi. Dengan berbagai macam media-media informasi yang beredar, ada sekolah yang ingin menyelenggarakan tapi batal karena ada masalah. Ada informasi bahwa tidak boleh pungutan, tapi Bapak Kepala Sekolah maju pantang mundur laksanakan demi kebaikan anak-anak kelas 6. Anak-anak kelas 6 harus bersyukur bahwa kalian lulus di SD Negeri 1 Cilengsi itu dirayakan secara megah dan mewah. Kalian harus bangga pada tahun ini. Tahun kemarin itu di kelas dan tidak memungut sepeser pun uang dari siswa. Tapi terlaksana dengan kerja keras Bapak Ibu guru. Dan sekarang walaupun meminta uang atau memungut dari orang tua siswa dengan nominal kecil, tapi bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, ada yang lebih besar. Mungkin kalau misalkan dengan fasilitas kemegahan sound, panggung arub itu mungkin lebih dari 300.000. Tapi dengan pungutan atau iuran bantuan sumbangan dari kelas 1 sampai kelas 5 dan 6 itu bisa terlaksana dengan kondisi yang terbatas. Tapi Bapak Kepala Sekolah lanjut, biar sekolah yang menanggung kekurangannya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Yang selanjutnya, saya sebagai guru kelas 6 tentunya sangat bangga, sangat terharu, sedih. 1 tahun mengajar ya, melepaskan ke SMP yang selanjutnya. Di mana momen ini saya inginkan kepada anak-anak, jadikan momen yang harus kalian ingat sepanjang waktu. Saya bangga menjadi pelaku atau orang tokoh guru yang akan mudah-mudahan diingat sampai kapanpun. Selama kemarin 1 tahun, anak-anak telah melaksanakan kegiatan banyak hal. Mulai dari ujian sampai 3 kali ujian pada tahun ini. Mulai dari ujian kenaikan lulusan, ujian komputer, ujian untuk ijazah, sampai dengan hari ini kita berdiri dan melaksanakan acara pelepasan. Penuh perjuangan, penuh pengorbanan yang dilalui oleh anak-anakku dari kelas 6 dan oleh Bapak Ibu guru, wali murid dari wali kelas dari kelas 6. Kalau dibilang stres Pak, capek, tapi demi bertanggung jawab, insya Allah saya ikhlas bekerja dengan baik sampai meluluskan anak-anak kelas 6 ke jenjang berikutnya. Sudah ya, saya nggak tahan ini ya, karena takutnya kebablasan nangis. Mungkin itu saja sambutannya. Kita rayakan hari ini dengan momen yang bahagia, momen yang penuh dengan hikmat. Semoga anak-anakku dari kelas 6 semuanya bisa menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, mana suaranya 1 SDN Cilengsi?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Salawat serta salam yang tak lupa kita selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua bisa berkumpul dalam rangka acara pelepasan SDN 1 Sili Asih kelas 6 tahun ajaran 2025-2026. Izin pertama-tama yang saya hormati kepada yaitu Bapak Sekolah 1 SDN Sili Asih. Yang saya hormati kepada seluruh Ibu Guru, Bapak Guru SDN 1 Sili Asih beserta jajarannya. Yang saya hormati kepada Kepala Desa Sili Asih beserta jajarannya. Yang saya hormati kepada seluruh orang tua siswa-siswi prestasi. Ya, berdiri hadap ke Pak semuanya. Yang ngaji tadi mana yang ngaji? Ibrahim, Pak. Ya. Satu lagi yang putrinya. Fazahra. Ada? Syifa Az-Zahra. Ya. Ya. Baik, ini tadi tampil kasihan ada yang saya kasih salah dari saya pribadi. Ya. Saya nggak ngasih banyak pajak, cuma 5 juta tapi nolnya ngelodong. Ya, ini dari Bapak ya. Terima kasih. Kalian sudah tampil dengan baik. Ya. Luar biasa. Ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Terima kasih. Silakan kembali. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Sama dari saya. Lanjutkan untuk hadiah. Dan peringkat ketiga, Zidan Arsenio Wicaksono. Dari kelas 2A, peringkat pertama diraih oleh Ananda Aska Habib Rafasya. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Ibrahim Holilul Robi. Peringkat ketiga diraih oleh Anda Albi Saputra. Kelas 2B, peringkat pertama diraih oleh Ananda Tamara Alvina Zahra. Peringkat kedua oleh Ananda Naila Kirania Putri. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Rani Al-Anor. Kelas 3A, peringkat pertama diraih oleh Ananda Aswan Atafaris Nursyabas. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Arina Hatia. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Amanda Rafaina. Dari kelas 3B diraih oleh peringkat pertama Ananda Muhammad Hisham Ubaidillah. Peringkat kedua Muhammad Reski Raditya. Peringkat ketiga Rahma Ica Nur Zahra. Kelas 4A, peringkat pertama diraih oleh Ananda Adiba Hira Ariski. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Adiba Syabila Atmarini. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Akbal Rizki Muzayyin. Kelas 4B diraih oleh peringkat pertama Ananda Muhammad Ashraf Sofani. Peringkat kedua Ananda Roshid Firmansyah. Peringkat ketiga Syafira Mutiara Hermansyah. Kelas 5, peringkat pertama diraih oleh Ananda Karina. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Luki Adrian Febriansyah. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Fajar Nur Syifa Azahra. Kepada Ananda yang telah dipanggil, dimohon untuk menaiki panggung. Untuk penyerahan hadiah dimulai dari kelas 1A dan kelas 1B yang akan diberikan oleh wali kelasnya, Ibu Aci Turniasi SPD dan Ibu Zulfa Ainun Nihaya SPD. Kepadanya kami persilahkan.
Selamat kepada Ananda yang telah meraih prestasi terbaik, memperoleh peringkat 1, 2, dan 3 dalam 1 tahun anggaran ini. Untuk pembagian rapot akan dibagikan besok hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Semoga bisa menjadi inspirasi dan semangat untuk Ananda semua untuk dapat meningkatkan belajar dan prestasinya. Kelas 4. Thank you.